panggilkan Pak Joko saja ya untuk melanjutkan. Jadi jadwalnya sekarang Pak Joko sharing tentang program PPMI Jawa Timur. Waktu kami persilakan. Oh ya. Saya sering kontak dengan beliau ya. Hari-hari ini saya tetap maksud sekarang kan belum sempat ketemu ya via SPC itu ya. Sering kan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain bro? Ini ada waktu kurang lebih 90 menit. Kita akan bahas apa sih yang akan kita laksanakan ke depannya pasca silatul ini. Karena silatul ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada tidak lanjut yang akan kita laksanakan. Tentunya kami berharap itu partisipasi teman-teman yang kami inginkan. Jadi nggak hanya dari saya, teman-teman pengurus, saya melihat semangatnya dia luar biasa. Allah sudah mencatat, jadi kan sudah komit untuk memajukan PPMI Jawa Timur dan kota masing-masing tentunya. Siap ya? Nanti saya akan kirim ke grup Google Form. Jadi komitmen jenengan isi di situ, nanti kirim, nanti akan kami data. Saya minta komitmen ini nggak hanya dicapai secara lisan, nggak hanya hari ini, tapi selama kita ada kesempatan yang baik, insya Allah akan kita laksanakan. Kita patut bersyukur dengan PPMI ini. Saya ikut beberapa organisasi, mulai dari UMKM, keagamaan, ada takmir juga, di kampung juga iya. Memang ada beberapa hal yang membedakan kalau kita di PPMI. Minimal frekuensi kita itu sama. Orang kalau kerja bersama-sama, frekuensinya sama itu enak. Saya nggak merasakan. Saya pernah ikut komunitas otomotif. Ya tipe kerja gitu aja. Kita udah bisa membedakan. Kemudian ada alumni SD, SMP, kuliah seperti itu aja, beragam. Kemudian ada UMKM seperti itu. Di UPJ pun saya mengalami beberapa hal itu semua beragam. Kalau di organisasi keislaman, ternyata PPMI, frekuensinya sama. Kalau frekuensi sama itu, kita datang, kita berbuk, kita sama-sama itu rasanya enak. Oleh karena itu, saya ingin melibatkan semua apa-apa usulan-usulan dari Bapak Ibu semua untuk kita jalankan setahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan. Kemarin saya sudah sampaikan di grup atau mungkin sempat kami jabri, kami minta masukan Bapak Ibu semua apa sih usulan-usulan yang harus kita sampaikan. Sudah terima jabriannya? Sudah ya? Alhamdulillah responnya luar biasa. Pertama itu saya pesimis. Begitu kami di grup nggak ada yang respon. Kemudian kita jabri, kita tunggu 1-2 hari, alhamdulillah ternyata responnya bagus. Jadi ada usulan ini, macam-macam. Nanti usulan itu sudah kami rangkum. Kira-kira apa sih yang diharapkan atau diinginkan rekan-rekan kita khususnya di Jawa Timur. Tapi itu nanti. Sebelumnya ini kan kita ngelakuin offline ya. Jadi kesempatan langka lah di tengah-tengah ekonomi menjalani resesi, kemudian di tengah-tengah pandemi sekarang mulai naik lagi, kita dikasih kesempatan offline. Oleh karena itu kesempatan offline ini kita maksimalkan baik-baiknya. Insya Allah 90 menit pertama ini kita maksimalkan sehingga apa yang akan kita lakukan di depannya itu bermanfaat untuk kita semua. Siap ya? Yang udah ada di sini Surabaya, Malang, ketuanya Tulungagung, mana tadi? Fadil, panggilnya siapa? Nanti perwakilan aja ya. Udah.
Pak Natoy. Oke, kita mulai ya. Saya minta mulai dari Surabaya dulu. Kira-kira apa sih sumbangsi pemimpinan dari Surabaya? Program-program apa yang kita bisa jaga bersama-sama? Dari yang jelas dari masukan dari anggota, dari keluhan, dari keinginan macam-macam. Silakan, Mbak Tami. Mbak Maria, saya dibantu aneh sumbernya ya. Apa namanya untuk nanti kita akan bareng-bareng, kita komen. Monggo. Kan sudah dapatkan. Besok kenalan dulu Pak sama miknya. Perkenalan dulu ya dari katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Oki dari Surabaya. Mungkin satu yang sering ditanyakan dari anggota, dan itu juga saya dapatkan dari beberapa kali seminar Ustadz Didi waktu ada di Surabaya beberapa kali adalah apa atau bagaimana bisa memberdayakan terutama seluruh anggota PPMI. Anggota PPMI di Indonesia kan banyak sekali. Jadi memberdayakan seluruh anggota PPMI dan mengkaitkan dengan seluruh bisnisnya mereka. Itu yang pertama. Jadi kita bersinergi. Contohnya kalau misalnya kita perlu apa, nggak perlu cari ke orang lain, tapi dulukan anggota dari PPMI. Itu yang belum terjadi, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak orang yang berharap ketika masuk ke sini adalah solusi ketika mereka punya masalah. Terutama yang paling banyak ditanyakan ke saya adalah masalah permodalan. Saya lagi model tidak sama dengan Permodalan. Itu ada dua yang terbanyak yang sampai ke saya. Terima kasih. Saya tabung dulu, nanti kita bicarakan ya. Nanti kita sambungkan dengan usulan-usulan yang kita kirimkan lewat Google Form. Dan intinya pemberdayaan, artinya harus ada pengenalan ya dari SDM-nya atau produknya. Oke, pengenalan. Ada semacam wadah lah. Oke, satu. Yang kedua adalah permodalan. Oke, tadi. Jadi sedikit sudah dijelaskan Ustaz kalau ada dana ini. Bos sedekah. Sudah jalan udah lama. Ya. Dan kurang lebih 70 atau 90 orang lah yang terbiayai. Jadi saya tadi butuh dana suruh gabung kreator dulu. Jadi dua ya, wadah sama permodalan. Nanti akan kita komen dari hasil survei kita. Saya itu udah kalau ketemu, oh berarti ini sasaran kita. Dan kalau kita program kerja itu nggak ada tujuannya, nggak ada cikal bakalnya, rasanya hampa. Oleh karena itu kita berangkat dari bawah, oh keinginan anggota seperti ini. Tinggal kita buat dan kita kemas saja. Oke, lanjut. Monggo. Langsung saja, saya angkat tangan. Pak Ujalan siap duluan atau Pak Dion? Monggo Bu Erwin. Bu Erwin luar biasa loh, sering bantu PPMI juga, mungkin juga bisa dibantu beliaunya. Nanti kelas-kelasnya luar biasa. Nanti mungkin sebagai salah satu narasumber di digital marketing Ibu. Ya, insya Allah luar biasa ilmunya. Monggo. Atau kembali saya tunjuk lagi. Saja aja ya, terus maju dulu lah, monggo. Terus sekali caranya, atau masih belum? Oke. Tolong aku aja dulu, tolong aja. Sekalian dikenalkan Pak Uji, timnya yang dibawa berapa orang? Tapi pasiennya nggak dibawa toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku itu hari ini memang vakum, tapi dan geraknya. Sedangkan saya ini saat ini mungkin lagi galau. Kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin kita berharap mah pada saat masuk di PMI itu bisa menyelesaikan masalah kan.
Dan mungkin saya sendiri kurang maksimal atau gimana. Sehingga pada suatu saat karena kesibukan pekerjaan dan sebagainya, teater bukan jadi beban. Di sisi lain pada saat awal itu kadang-kadang semangat. Baca gimana Pak? Kira-kira Pak? Yang beban itu Laporannya mungkin? Hah? Laporan? Apa laporan itu. Karena aktivitas saya itu di jalanan maksudnya. Oke. Di perjalanan sebagainya sampai kadang-kadang semangat. Selain itu juga pada saat dulu awal PPM itu semangat banget. Bahkan saya baru pergian itu sampai malam di tempat tujuan belum ngaji sampai ngaji. Jam 1 ngaji sampai pukul nggak selesai kan terputus. Setelah itu, ini kemudian saya nyetel nggak dirayakan cuma gini. Saya sering silaturahmi dengan teman-teman dari kiai-kiai. Di kiai-kiai itu biasanya punya pedoman kayak sholat ya. Sholat kalau itu kan kencang. Pada saat awal di jalanan adzan melo, tapi mereka punya ilmunya ya, bisa di apa sih, jamaah dan kosong. Kita pernah kejadian sholat acaranya maghrib, sudah masuk maghrib, akhirnya nanti jamaah akhir aja, akhirnya sampai jam 10 baru selesai. Dan pulang dari acaranya cepat, pulang sampai dari perjalanan sholat maghrib itu setengah 2. Kadang-kadang ini oleh, nah ini akhirnya saya kok gampang nih. Tapi alhamdulillah di PPM ini paling tidak habit saya itu untuk sholat malam, sholat duha, sholat maghrib itu sudah meskipun agak mandor ini. Emang saya datang sini dalam rangka tes. Setelah itu hasilnya Pak, memang kemudian di sana kemarin ada anak muda yang dari Jogja itu usul itu ya. Itu sekarang saya praktekkan di rumah. Jadi dia punya jamaah. Salah satu materi yang enggak salah yang dari seluruh anak muda yang punya jamaah dari 1 ke 2 dari 4 gitu. Itu alhamdulillah saya praktekkan. Karena kalau kita mungkin mengandalkan amalan kita sendiri untuk tiket Jogja itu rasanya berat pada saat itu. Akhirnya beliaunya mengajak seperti MLM di dakwah. Karena kita punya akhirnya dia bentuk dakwah yang sudah yang terjadi itu biasanya mengajak orang yang sudah ngerti agama. Sementara dakwah yang banyak saudara kita yang beruntung secara ekonomi dan secara agama yang belum sholat bolong-bolong, nah itu yang jadi sasaran saya. Akhirnya saya mendirikan majelis namanya Majelis SAI, Sinau Agama dan Ekonomi. SAI Sinau Agama dan Ekonomi. Nah itu tiap minggu. Saya mendatangkan Ustadz, Kiai sesuai itu. Dan berharap saya dari situ bisa tadi. Kebetulan selama ini masalah saya belum selesai sebetulnya. Jadi intinya di konsep teknis untuk pelaksananya ya? Ya itu salah satu akhirnya kita ikut silaturahmi ini ada yang beberapa yang kita bisa praktekkan tuh alhamdulillah bisa. Yang dari jalur kedua ya? Cuma ini kadang-kadang banyak teman-teman ini ternyata juga lama nggak lihat dong, jenuh gitu, nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi gini, banyak permasalahan yang ada di daerah, ya. persen sampaikan. Artinya itu nanti kan pegawai pusat. Kita bisa kasih usulan ke pusat. Jadi kendala-kendala di lapas dan seperti ini loh, kita sampaikan. Nanti kebijakan, cara pengaturan polanya dari pihak. Dan mungkin ya bukan, Mas Jadi salah satu. Saya ya Pak. Satu grup itu ya. Kasih kesempatan. Saya satu grup yang dulu itu ada yang dulu kan kalau 5 itu ganti cancel di mana itu sampai 30 gak laporan akhirnya merah-merah orang. Ini masalah teknis. Ya, kalau saya simpulkan ini masalah teknis ya Rianto. Dulu memang nggak laporan kena, saya itu berkali-kali kena satu barangkali. Pada satu kota loh, sampai keluarkan masuk
Saya hampir sama saja dengan saya di jalan, saya nyetir sendiri. Begitu kita jam 9 belum terlapor, bintang-bintang besok keluarkan, keluarkan kali. Nah ini kan masih kan laporan. Nah ini nanti masalah mungkin masih nanti bisa khusus Riyadho ya. Nanti kalau pertanyaan tentang Riyadho, ini ada Riyadho model baru ya Pak. Nah model baru yang mungkin lebih nyaman lah bagi teman-teman, nanti pasti kita kasih kesempatan. Mudah-mudahan pengalaman jelek kita di masa lampau tentang Riyadho bisa terobati dan ada solusinya, sehingga kita bersama-sama lagi untuk masuk ke Riyadho. Sepakat itu ya, masalah teknis ya. Oke, cukup ya masalah teknis. Oke, lanjut. Monggo yang siap dulu. Kira-kira usulan apa, program-program apa yang nanti akan kita jalankan untuk Jawa Timur dan daerah masing-masing. Tadi udah ada keluar masalah permodalan, keluar masalah wadah pemberdayaan baik SDM maupun produknya teman-teman. Ini masalah teknis Riyadho, teknis untuk masalah dakwanya. Yang lain monggo. Jadi pilihan kita ada dua kan ya, di bidang dakwah sama di bidang bisnis. Kalau untuk humas, kemudian IT dan sebagainya itu supporting aja. Jadi di dua ini yang saya minta kendala-kendala apa yang ada di daerah, sehingga kalau kita buat program ini semua akan tertarik. Dan caranya bagaimana kita bahas soal ini. Oke. Terima kasih Pak Muji. Monggo, Bu Siti, Kediri. Dari? Saya dari Madiun. Oke, langsung kasih kesempatan aja ya kalian ya. Ya. Oke. Kalian kenalkan Ibu, dari Madiun, berapa orang, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya rombongan dari Madiun, saya Putri bersama Bu Sri dan Bu Hermin. Alhamdulillah saya sampai sini dan saya bersyukur sekali punya teman dan dia yang mengajak saya Bu Sri sama Bu Hermin. Saya baru pertama kali ikut PPMI saat ini. Ya mohon maaf kalau saya kembali ke awal ya, saya belum tahu apa yang namanya Riyadho gitu. Nanti mohon penjelasan. Terima kasih gitu Pak. Yang lain nanti Riyadho khusus, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Riyadho tidak usah tanyakan, nanti langsung Mas kasih kesempatan. Ya Mas ya. Oke. Mas Yudi sekarang pakai Mas J. Jadi Mas J berarti Mas Yudi. Yang lain baru Putri. Monggo, silakan. Monggo di Surabaya. Monggo Surabaya. Pacitan. Oh Pacitan, silakan. Sudah terpanjang. Pacitan, Pakistan. Pacitan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Siti Pacitan, membawa rekan saya Ibu Diantika, terus bapaknya satu. Kebetulan sebenarnya banyak yang punya ikut, tapi karena kendala sesuatu jadi tidak coba. Begini, menurut saya silat ini adalah sangat menunjang untuk kembali ke kompakannya. Mungkin kalau di wilayah Jawa Timur ya, dulu kami ada namanya silat bul, Pak. Bulanan. Jadi silat bul bulanan. Jadi kami dulu ada silaturahmi bulanan antara anggota PPMI. Betapa pentingnya itu untuk komunikasi dan membahas program-program kita. Tanpa komunikasi tersebut sangatlah sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau program-program PPMI yang kita punyai. Untuk itu saya usulkan mungkin wilayah atau pusat mewajibkan tiap bulan itu PPMI daerah harus ada silatul itu Pak. Jadi ada dokumentasi dan hasil dari silaturahmi bulanan tersebut. Offline ya, siapa offline? Offline. Kalau online ya kita ada yang aktif itu ada grup dakwah Pak, tapi yang vokal, yang pasif. Prinsipnya PPMI kita juga di hati Pak gitu. Saya kira gini, jangan cuma di hati tapi ya di aksi gitu. Jadi cuma disebut di hati aja, tidak ada aksi ya sama saja gitu. Jadi saya usulnya diwajibkan ada silat
bulanan untuk wilayah. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi ini di silat bul frekuensinya lah, usulannya bulanan. Oke. Di daerah masing-masing dari wilayah. Kemudian nanti ada juga ada kendala ya sisi komunikasi lah yang perlu kita sampaikan ke anggota kita ya. Jadi yang pasif itu supaya aktif bagaimana, yang aktif tambah aktif. Nanti ada salah satu solusi lah. Sebenarnya solusi itu bisa dan mudah kita laksanakan. Cuma kita belum serius melaksanakan. Nah, nanti kita sampaikan. Kita bahas bareng-bareng. Terima kasih Pak Sigit. Yang lain anggota Pak kita juga boleh. Mungkin ada yang lain menambahkan. Ya jauh-jauh dari Pacitan. Saya kok melihat Pacitan itu masuk kota Pacitan. Alhamdulillah Pacitan. Wali. Iya, monggo. Sampai Gunung Lawu. Sampai Pacitan gitu ya. Mas apa dari Pacitan? Saya dulu. Terima kasih Ustaz. Saya berhenti dari Pacitan. Saya cuma menambahkan pada usulan Dari Pacitan lagi. Oke. Tadi disampaikan oleh Siti, tentunya silaturahmi. Nah, barangkali juga di ini programnya betul bahwa setiap PPMI daerah itu menyampaikan kalau mungkin salah satu program-program unggulannya pasti di daerah yang dibutuhkan itu misalnya yang kita bisa adopsi, daerah yang bisa adopsi dan kita bisa kerjakan. Misalnya kita teman-teman itu mendapatkan bantuan kendaraan operasional mobil dipakai untuk Jadi kita ada program SSR Pak, sepekan 10.000. Itu untuk mendukung operasional mobil yang diberikan ke kita. Punya mobil ya? Jadi ada teman bahasanya begini Pak, kon mobilku berikan pahala. Nah, itu. Waktu itu kita bingung waktu pandemi, nah setelah pandemi reda, kita gunakan mobil tersebut untuk dakwah kemanusiaan dan sosial. Di antaranya memfasilitasi pasien tidak mampu. Kalau pasien dari Pacitan itu kan berobatnya keluar kota Pak. Kalau dia rental itu 600.000, kalau kayak travel PP 300.000. Kebanyakan orang tidak mampu kita fasilitasi 0 rupiah. Bahkan si driver kita kasih uang saku untuk diajak makan. Sumber dananya ada dari teman-teman itu aja. Namanya SSR, sepekan 10.000. Itu salah satu program kita. Ya. Oke, terima kasih. Bu Maria catat ya. Askar namanya. Enggak yang lain. Ini kalau jenengan tidak setuju, tidak sepakat, bisa sanggah. Misalnya ini contoh. Jadi ada silat bul, Pak, dan bulanan Pak. Kalau bulannya berat, itu 2 bulanan, dan boleh nggak apa-apa. Oke, akhirnya kalau tidak ada masukan silakan. Kita open aja. Pak Joko, hari ini kalau daftar PKN itu bayar berapa? Bayar nanti 300. Oke. Ayo kita ini mau kumpul pandemi udah saya katakan nggak ada lah. Ayo kita sempat bareng. Apalagi saya sering keliling Jawa Timur, kita sering ketemu lagi. Kita gerakkan PPM lagi. Oke. Monggo yang lain. Pak Jakarta, Pak Basuki. Yang lain. Penjaga Pak Budi. Monggo. Kendalanya apa? Kira-kira Bojonegoro, usulannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak yang dulu Pak. Perkenalkan, saya Budi dari Bojonegoro, PKMI Bojonegoro. Alhamdulillah membawa anggota 4 orang. Sebenarnya ada 6 orang, tapi 2 akhirnya izin karena ada sesuatu hal. Saya sampaikan di sini Pak Joko bahwasanya memang kendala awal untuk PKMI Bojonegoro itu adalah koordinasi. Karena akibat pandemi itu sebelumnya kita kompak BBN itu aktif terus setiap Jumat, bahkan kita setiap minggu itu
mengadakan pertemuan dengan teman-teman. Jadi sebelum pelaksanaan BPN itu aktif gitu. Tapi setelah adanya pandemi, maka betul-betul itu mengurangi gerak kami. Begitupun juga dengan usaha. Jadi ada beberapa usaha, sebetulnya dulu kami pada waktu Silatnas di Tarangan dulu pernah kami sampaikan, kita tempat sebelum yaitu mendirikan usaha ternak itu yang kita titipkan ke fakir ataupun yatim ya. Ya alhamdulillah berhasil saat itu. Tapi setelah pandemi itu kemudian habis gitu. Akhirnya ternak habis gitu, kemudian ya modalnya juga habis. Ya. Kemudian kita ingin mulai lagi, tapi ya itu koordinasi antar anggota juga sulit ya. Karena beberapa usaha juga memang kolab, jadi anggota tidak bisa menjalankan geraknya. Sedang kita sendiri kemudian ingin mencari sebetulnya bagaimana membantu teman-teman ini untuk bisa bangkit lagi. Nah, kalau beberapa teman bisa bangkit, ya termasuk yang saya bawa ini, alhamdulillah bisa bangkit lagi. Dan yang lain ada juga yang bangkit, tapi kemudian seperti tadi dilaksanakan kalau menggunakan riado, mereka memang memanfaatkan riado itu lagi untuk bisa bangkit. Kemudian kendala yang kita hadapi dalam berkoordinasi ini, ternyata beberapa teman itu yang ada di Bojonegoro itu kebetulan usahanya ekspansi keluar. Ya, ada yang di Banyuwangi, gitu. Ada yang di Surabaya, itu, kemudian ada yang di mana? Di luar daerah lah gitu. Bahkan ada yang di luar Jawa, sehingga kemudian yang bergerak di kota itu ya hanya beberapa dari kami. Sehingga ini BPN akhirnya semacam sporadis ya. Jadi setiap anggota itu ada yang inisiatif melakukan sendiri masing-masing, dilengkap masing-masing ya. Pelaksanaannya sudah tidak pada waktu dulu kita kan BPN itu pada waktu selesai Jumatan itu bareng. Alhamdulillah kita bisa membuka di Bojonegoro itu sebagai pelopor. Dulu setiap masjid kita lakukan BPN itu, dan sekarang kita nggak bisa lagi karena masjid-masjid itu sekarang sudah mengangkat sendiri seluruh kota aja ya. Jadi masjid di dalam kota itu sudah melakukan sendiri semuanya. Alhamdulillah, sehingga kita kemudian melakukan sendiri pada hari Jumat pagi. Jadi habis subuh itu sudah melakukan sendiri di lokasi-lokasi yang kita tentukan sendiri. Tidak di masjid lagi. Tapi jauh ini masih tetap bisa jalan. Alhamdulillah jalan. Kemudian yang ingin saya dapatkan dari pertemuan ini itu adalah pengalaman bisnis teman-teman yang memang moncer dalam artian dari sisi riadoh dijalankan, kemudian dari sisi ikhtiar langsung pelaksanaan, misalkan dia melakukan kegiatan usaha ini kemudian sampai pada titik tertentu, misalkan perizinan dan sebagainya, itu bagaimana kami dikasih tips. Kebetulan kami juga sedang membuka memproduksi ada produk ya, dua produk kata kami yang juga mau saya bawa, tapi karena kemarin kesibukan sehingga tidak sempat kami buat, dan kami tidak daftar gitu kan. Itu. Nah itu perizinannya dari mungkin KIRT sampai ke HI atau mungkin kalau BPOM, kalau ada teman-teman yang punya produk yang harus BPOM dan sebagainya, kami minta diajari Pak.
Saya. Iya, dari termasuk di sini itu, sehingga kami ada arah gitu. Ketika kami belajar dari kelompok lain atau dari teman lain, tetangga kita yang mana gitu, ada hal yang ditutupi gitu, sehingga kita terputus di sini. Kita mencari informasi lagi, terputus di sini. Nah, mungkin saya sangat berharap dari kita ini, komunitas PPMI kita itu betul-betul kalau teman sukses dalam melaksanakan membuat produk itu dan kemudian mengangkat dalam pemasarannya, ya, dan sampai ikhtiar kita, riatus dan sebagainya itu berjalan. Nah, sehingga betul-betul seperti yang kita sampaikan tadi bisa atau tadi disampaikan tadi bisa semuanya ikut memasarkan itu atau bagaimana? Ya, bersinergi. Ya, saya kira sementara itu Pak Joko. Mohon maaf kalau ini waktu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, mari ya. Nanti kita langsung bareng-bareng. Yang lain, dari Kediri, Jombang. Jangan paling kita loh. Kediri loh, mau ke sini. Apa kira-kira? Berdua atau berdua? Gak apa-apa Bu, memang jujur aja kendala daerah sama, di Sidoarjo, Surabaya, di mana pun sama. Tapi kesamaan ini kan nggak harus kita pelihara. Kalau kesamaan itu tukang guru ya coba kita uraikan lah. Nah, kita lakukan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari PPMI Kediri. Hari ini kita membawa anggota 6 orang, emak-emak semua ini. Bapak-bapaknya sudah off semua. Kendalanya apa kira-kira? Kendala hampir sama. Jadi terang untuk saat ini kemungkinan itu vakum, karena beberapa satu tahun yang lalu ya, dan sampai hari ini belum terbentuk permintaan. Jadi kalau ada acara-acara ya udah kita ini aja yang ya inisiatif sendiri yang berangkat gitu. Dan masalah kegiatan yang lain juga seperti itu. Jadi sekarang meskipun di PPMI Kediri itu mungkin ada sekitar 60-an ya. Cuman ya seperti itu Pak, ketika ada pasca kegiatan dan apa misalkan kemarin gitu sih ini sudah diteruskan sama sekali. Nah ini gimana caranya bisa membantukan orang ini karena kalau sudah dari hatinya itu muncul untuk keinginan untuk apa ya saya kira lebih mudah semuanya. Jadi kendalanya itu saya kira dari gimana caranya untuk membangkitkan semangat terutama untuk yang sudah Rialdo, tapi kebanyakan belum sudah Rialdo sih. Kalau yang Rialdo aman ya? Kalau Rialdo saya kira sudah apa ya, sudah terpola dan jadi seperti itu. Untuk salah satunya memang Rialdo itu menjadi salah satu semangat kita untuk tetap. Terima kasih. Berarti kuncinya di Rialdo masih teman-teman Rialdonya semangat, yang lain. Nah, nanti masih agak cantik lah dengan yang baru ini kan ada sentuhan beda dengan yang lama. Nanti kita dengarkan bareng-bareng. Monggo Surabaya, tren Lauki, WN, Dwi, monggo yang lain berapa orang? Silakan Tinja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WN dari Surabaya. Membawa tim 4 orang. Alfi, Dwi, dan Tulis yang
PPMI Surabaya beberapa kali nggak bisa jalan juga karena kemarin kendala kondisi COVID juga. Beberapa kegiatan kita seperti BBM, terus kajian-kajian, cerita, apakah juga masih belum terlaksana kembali karena beberapa saya sendiri sudah terjadi masalah. Jadi setiap kita mau mengadakan kegiatan kita koordinasi dulu waktunya supaya kami bisa, saya sendiri bisa melakukan Surabaya. Beberapa hal dari bisnis yang kami jalani, harapan saya supaya dari bisnis yang kita miliki selama bertahun-tahun ini bisa berkembang karena